Puji Tuhan. Saya langsung saja Bapak dan Ibu mengajak Bapak dan Ibu untuk belajar satu hal. Sementara tadi habis ibadah di satu gereja sebelum ke sini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, mau khotbah apa di tempat ini? Saya diberikan tema tentang mendengar dan melakukan. Rasa-rasanya saya bisa khotbah yang lebih dalam. Cuma saya nggak tahu, kalau Roh Kudus minta itu, ya udah, itu yang saya sampaikan. Berarti jemaatnya butuhnya begitu. Oke, kita langsung di Matius pasal 7 ayat 24. Bapak dan Ibu lihat, dan juga yang di 26 saya akan bacakan. Matius pasal 7, 24, 25, 26, 27. Saya akan bacakan semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi mendengar dan melakukannya. Apa yang Yesus katakan? Ia sama dengan orang yang bijaksana dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Kayaknya Yesus ngomong, ya kalau bodoh ya bodoh ya. Nggak ada yang lebih sopan lagi. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datang banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan. Sesuai dengan tema yang saya angkat, mendengar dan melakukan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, Yesus bilang, yang dengar perkataanku dan lakukan. Yesus kasih perumpamaan. Ini orang, dia umpamakan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti kehidupan dia dibangun atas fondasi yang kuat. Karena hari-hari ini kita butuh fondasi, Pak Bu. Ini gedung nggak ada fondasi, bahaya kalau nggak ada fondasi. Manusia juga sama, butuh fondasi. Supaya apa, Pak Bu? Kalau Anda hadapi stres, tekanan, keadaan dunia, Anda nggak akan roboh dengan gampang. Justru saya bilang, orang Kristen yang nggak punya fondasi, itu paling pertama saya lihat dia hancur duluan. Kenapa? Dia mendengar, tapi nggak melakukan. Lihat 25. Kemudian turunlah hujan dan datang banjir. Hujan, datang banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu, fondasi batu. Jadi Yesus bilang, nanti kalau datang masa kesusahan, masa krisis, masa di PHK suamimu, masa apa lagi? Gagal panen. Masa apa lagi? Dan lain sebagainya. Diumpamakan hujan, banjir. Diumpamakan itu. Hujan, banjir. Dan kemudian bilang, angin landa rumah itu. Apakah kamu jadi Kristen merupakan sebuah jaminan kamu nggak kena pencobaan? Belum tentu, Pak Bu. Banjir. Ini tetangga Muslim, kita Kristen. Apakah banjir akan cuma ke Muslim saja? Yang Kristen enggak? Mimpi kamu. Dua-duanya kena. Kecuali rumahmu diangkat pakai tali ke atas. Pak Bu, semua kena. Semua kena. Cuma persoalannya begini. Kalau sudah kena, dengan baik, tidak rubuh. Sedangkan yang saya lihat yang Kristen yang cuma Kristen, maaf, datang gereja, orang pendeta lagi khotbah dia begini, pikirannya melayang, itu BRI sudah transfer belum? Saya kenal orang, saya lihat, saya sudah tahu siapa kamu. Saya lihat kamu, saya sudah tahu siapa kamu. Pak Bu, mau jadi Kristen, sungguh-sungguh jadi Kristen. Kalau enggak, mendingan nggak usah. Saya dulu dari mantan preman begitu. Saya mau jadi orang baik, saya sungguh jadi baik gitu loh. Setengah-setengah.
Yesus bilang, turun hujan, datang banjir. Angin melanda. Bukan angin dilewatkan, Pak, Bu. Angin melanda. Justru bagus, Pak, Bu. Tekanan itu diizinkan supaya terlihat siapa kamu. Apakah kamu ketika hidup berkat, kamu selalu bilang haleluya. Ketika angin melanda hancur, kamu nggak akan bersyukur. Saya suka bersyukur sama Tuhan, dan saya lihat kekristenan itu justru terbukti ketika angin melanda. Supaya kelihatan siapa dia. Apakah dia seperti yang dia perkatakan, rohani banget, atau tong kosong nyaring bunyi ya? Semua orang sekarang bisa berstatus bilang Matius pasal 7 ayat 7. Ya terserahlah kamu mau ngomong apa. Tapi saya mau bertanya, kamu mendengar dan melakukan atau tidak? Yang dibutuhkan mendengar dan melakukan. Pak, Bu, lihat. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Hebat. Sebab didirikan di atas batu. Berarti ada fondasi. Fondasinya batu. Pak, Bu, orang Kristen yang dewasa ketemu penginjil kayak begini, nggak akan tersinggung. Justru yang keluar dan tersinggung, saya mau kasih tahu, itu Kristen masih bayi. Dan saya mau berkata, Kristen begitu di akhir zaman nggak akan diangkat. Terserah kamu mau ngomong apa. Pokoknya saya bilang nggak akan diangkat. Dibedakan yang dewasa-dewasa, yang masih anak-anak. Anak-anak itu Kristen nggak diangkat. Pak, Bu, begini, Yesus ngomong lagi, setiap orang yang sudah dengar perkataanku, tiap minggu dia datang, dia dengar firman. Dia sudah banyak dengar kiriman WA dari orang firman Tuhan, semua tentang firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, dia tidak melakukannya. Kenapa dia tidak melakukan? Kompromi, Pak, Bu. Tahu kompromi? Enggak enak lah, dia kan merokok. Masa saya nggak merokok? Ya udahlah, ambillah sebatang. Besok 2 batang. Minggu depan 1 bungkus. Pak, Bu, kita nggak bisa kompromi. Bicara perokok, saya mantan perokok. Pak, Bu, nggak enak, Pak, Bu. Nanti kalau kita dulu situ orang itu masih minum, kita harus temani dia minum. Itu paling banyak orang di Sumba, NTT, kayak begitu. Tanya pada saya, Bapak pendeta, bolehkah kita minum? Saya bilang, kalau kami minum 1 gelas, nanti kamu akan berlanjut 2 gelas, dan seterusnya. Kamu pulang udah sempoyongan. Jadi bukan masalah itu. Masalahnya adalah kamu sempoyongan, nanti mabuk. Kamu harus tahu, kalau kamu hidup dalam Tuhan, kamu nggak bisa hidup dalam kebiasaan hawa nafsu begitu, Pak. Ya ada kebiasaan jadinya mabuk. Nanti kalau udah mabuk, bertengkar sama istri, istri dihajar. Kalau di Sumba, jangan coba kamu hajar istri. Karena istrinya kuat-kuat, seperti Ibu Pendeta Dorcas. Dia satu speaker 35 kilo. Saya lihat dengan mata saya, kepala saya sendiri. Gila itu orang. Dia angkat begitu. Jalan dengan saya santai dia jalan. Saya, aduh, mesti 2 tangan. Jadi kalau Bapak ada menyaksikan pertengkaran rumah tangga situ, kriminal. Suaminya tabok, istrinya balas tabok. Kekencangannya itu sama. Jadi pria dan wanita. Saya lihat kalau di Kalbar itu, maaf Pak, Bu, di Kalbar kan ada pemandangan yang sangat lucu. Bus lewat. Apa isinya? Motor taruh di atas, semua di atas. Motor dinaikin ke atas tuh. Lucu di Kalbar. Kalau di Sumba, NTT, bukan motor ada di atas. Cewek-cewek bergandengan begini. Dia pegang tuh apa besinya. Dia sampai 1-2 kaki ya baru nginjak begitu. Berarti kan kekuatannya di sini. Kuat sekali tuh. Kalau di Kalteng saya belum ketemu. Kuat sekali itu. Jadi jangan coba-coba. Kalau itu yang saya lihat. Pak, begini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, Yesus bilang apa? Ya sama dengan orang bodoh. Saya mau bilang, jadi kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan firman Tuhan, Alkitab yang mengatakan Anda bodoh, bukan saya. Nih, Alkitab mengatakannya. Kenapa bodoh? Bangun rumah nggak ada fondasi. Fondasinya pasir. Pasir itu lembut. Tadi kan saya bilang, tidak dewasa iman. Orang kalau tidak dewasa iman, lembut, gampang tersinggung. Amin.
lembut, gampang tersinggung, ketepuk penginjil. Ibu gembala jangan undang lagi yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Anda nggak undang, saya ada di lapangan bupati. Tetap suara saya kedengaran. Kamu nggak mau undang, tetap ada kedengaran suara saya di lapangan bupati. Pak, Bu, jangan bangun fondasimu di atas pasir. Bangun fondasi di atas batu. Batu itu kuat. Ada harga yang harus dibayar untuk fondasi batu. Pasir nggak usah bayar harga, Pak, Bu. Lembut, gampang, tinggal tancap masuk. Tetapi nanti hujan, banjir, angin melanda, baru ketahuan siapa kamu. Hancur. Sesuatu yang kamu kira kamu bangun dan kamu berpikir, ya sudah, gampang-gampang aja, kehidupan saya baik-baik aja semua. Tunggu dulu. Emangnya sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat lagi cerah, nggak menjamin kan, nggak akan hujan kan? Dan nggak akan banjir kan? Dan angin nggak menjamin nggak bakal datang kan? Kau datang, baru ketahuan siapa kamu. Saya, Pak, Bu, beri diri saya dibangun atas fondasi batu bertahun-tahun. Katakan apa yang saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu supaya Anda dengar firman ini. Membangun fondasi itu berbicara sehari demi sehari. Tidak diborong setahun sekali. Membangun di atas fondasi berarti kalau hari ini kau datang di sini, tadi pagi kan sudah ibadah. Nah, sekarang ketemu yang KKR begini, kamu dengar lagi. Kamu dengar yang kedua, kamu tadi pagi sudah dengar misalnya tentang persembahan. Ya hari ini tentang melakukan, mendengar dan melakukan. Itu setiap firman Tuhan minta kamu bangun fondasi. Dengan apa, Pak, Bu? Dengan kamu lakukannya. Kamu mendengar, sudah mendengar. Sekarang Tuhan mau minta kamu melakukan. Tadi pagi sudah, hari ini yang siang juga sudah, nanti besok minggu depan firman yang berbeda lagi. Tuhan minta kamu apa? Kamu melakukan. Satu kami kamu melakukan itu ibarat yang saya bilang di dalam dunia kontraktor itu namanya paku bumi. Kalau dulu itu kayak mereka panggil paku bumi. Itu bentuknya kayak coran gitu. Lalu ada mesin dimasukin begitu. Satu kali masuk, tum. Satu kali masuk lagi, tum. Sampai udah dia akan masuk ke dalam, tinggal sedikit baru dia potong. Bayangkan Bapak dan Ibu terkasih, kamu melakukan satu firman, tum. Dua kali melakukan firman, tum. Makin masuk ke dalam. Sekarang katakan usiamu sekarang berapa? Kau kayak saya sudah belasan tahun, puluhan tahun saya hidup dalam begini. Makanya kalau Bapak dan Ibu tanya, kenapa evangelis Hendrik bisa kuat? Ya sah-sah aja. Setiap hari dengan firman lakukan, setiap hari dengan firman lakukan, setiap hari dengan firman lakukan. Gimana bisa gampang digoyahkan oleh angin? Tidak mungkin, Pak, Bu. Tidak mungkin. Bukan masalah sok kuat, sok rohani. Tidak. Tetapi lebih berbicara, itu setiap hari kita lakukan. Tadi sudah saya bilang, bukan kamu dengar sekali langsung diborong semua dalam setahun. Tidak, Pak, Bu. Setiap minggu, setiap hari. Kamu dengar apa? Kau dapat apa? Itu yang kamu lakukan. Tuhan minta pertanggungjawaban Anda. Kamu sudah dengar tentang masalah misalnya perpuluhan. Kamu sudah dengar tentang masalah jangan mencuri. Kamu sudah dengar tentang jangan hidup tidak kudus, berzina, kawin cerai. Tiap kali kawin cerai, bingung kita. Saya yang paling bingung orang-orang begitu. Ada orang di Kalbar, waktu ketemu dengan saya, ini teman, ibu-ibu, orangnya aktif sekali. Jadi bawa saya satu karyawan dia, kakinya putus, pakai kaki palsu, tetapi kakinya itu nggak cocok, makanya lecet-lecet. Dia bilang, Pak, bantulah dia, pastor, bantulah dia. Dia ngomong bantu, dia minta bantu. Ini karyawan saya, pastor. Saya waktu lihat, saya nggak suka muka dia. Tapi karena dengar baik, saya mau kasih tahu kenapa saya nggak suka. Ya, ibu ketawa. Saya bukan nggak sembarang nggak suka orang. Memang saya lihat muka dia, saya nggak suka. Beda itu. Ternyata saya karena belas kasihan, ibu itu bilang, bantulah dia, Pak, bantulah dia. Saya upayakan ada satu orang mendonasi, kasih dia kaki palsu. Itu harganya nggak murah. 5 juta ke atas atau berapa ya? Pokoknya mahal sekali kaki palsu dia itu. Setelah dipasang kaki palsu itu, dengar baik,
Orang itu korupsi duit bosnya, semua tagihan PLN dihabiskan sama dia. Dengar baik. Saya datang ibu itu, saya ngomong, Bu, ibu waktu awal sodorin saya orang itu. Saya memang lihat muka dia, saya nggak suka, Bu. Tapi ibu maksa sama saya, suruh saya bantu dia. Saya memang nggak mau bantu tadinya, karena saya nggak suka. Saya percaya setiap kita itu ada Roh Kudus. Makanya tadi saya bilang jangan tahu dulu. Saya lihat orang, saya tahu itu orang nggak benar. Tapi saya nggak tahu dia nggak benar apa. Cuma saya sudah lihat mukanya dia nggak benar. Ternyata semua tagihan PLN, dia kan kerja di PLN. Dikorupsi sama dia. Bosnya minta ganti rugi, dia bilang nggak ada, sudah habis semua. Dengar baik, dengar baik. Ini orang belum selesai. Tuhan belum selesai dengan dia. Perhatikan baik-baik omongan saya. Tuhan belum selesai dengan orang ini. Kemarin saya ke Kalbar, saya tanya sama ibu itu, Bu, bagaimana dengan karyawan ibu itu? Oh, sudah gak kerja lagi sama saya. Oke. Lalu kehidupan dia gimana? Dengar baik ya. Orang yang macam-macam dengan Tuhan, kamu akan terima akibatnya. Dia rupanya kan punya istri. Istrinya selingkuh. Lalu dia sakit keras di ranjang. Istrinya berani bawa selingkuhan di rumah sementara dia ada di situ. Kalau saya jadi laki-laki, saya sakit hati sekali. Bayangkan, istrinya berani bawa selingkuhan dia masuk ke rumah dia. Jadi tinggal 3 orang di situ. 2 pria, 1 wanita. Bapak dan Ibu, makanya jangan main-main dengan Tuhan. Amin. Ini kisah nyata loh, Pak Bu. Saya nggak bohong. Saya kasih tahu lokasinya Anda kalau Anda mau mengunjunginya. Silakan. Saya kalau ngomong apa adanya. Saya nggak buat cerita. Saya bilang, itulah hidup orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Kristen Pak? Oh, Kristen. Kristen. Ngaku kenal Yesus? Oh, kenal. Nggak ada orang Dayak di situ nggak kenal Yesus. Semua kenal. Nggak ada yang nggak kenal. Di Kalbar semua kenal. Yesus kenal. Tuhan juru selamat. Oh, tahu. KTP saya aja udah Kristen dari lahir. Pak, Bu, saya mau kasih tahu Anda. Kenapa harus mendengar dan melakukan firman Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5. Singkat aja saya jelaskan. Ada 5 hal. Pertama, tadi kan saya sudah bahas tentang fondasi dan sebagainya. Ini saya bahas cepat aja. Pertama, ketika Anda mendengar dan melakukan firman, kemiskinan tidak akan menjadi bagianmu. Mau bukti? Kita lihat ya. Kita jalan-jalan ya. Ke Ulangan. Kita jalan-jalan di Perjanjian Lama. Ulangan pasal 15. Ayatnya yang ke-4 sampai ke dengan ke-5. Ulangan pasal 15. Ayat ke-4 sampai ke-5. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Ada amin. Sebab, dengar baik, sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Dengar baik, ada kelanjutannya. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Amin. Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sudah cukup jelas, Pak Bu? Kayaknya nggak perlu diterang-terangin lagi. Itu perkataan sudah cukup sangat jelas. Tidak akan ada orang miskin di antaramu. Siapa yang mengatakan, Pak? Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah, masa dia bohong? Ini yang dia firmankan. Tapi Pak, faktanya saya begini. Ya itu sesuatu ada dalam dirimu. Kamu yang bermasalah berarti. Bukan Tuhan Allah. Bukan firman-Nya bermasalah. Kita kalau bermasalah, kita suka menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan firman-Nya. Pak, Bu, introspeksi diri dulu. Jangan terlalu gegabah. Pak, Bu, saya mau ngomong begini, Pak, Bu. Ketika kamu mendengar dan melakukan firman, Tuhan pastikan kemiskinan tidak akan menjadi bagian hidupmu.
Pak itu orang tadi yang kasihan tuh, ya itu karena nggak melakukan firman. Dengar, nggak melakukan firman. Pak Bu, nggak usah jauh-jauh Pak Bu, saya kan full time. Full time makan apa? Ya makan nasi lah. Masa makan apa? Saya nggak setragis yang Bapak dan Ibu pikirkan, makan singkong, enggak, makan enak. Makan enak saya bilang. Kemiskinan tidak akan menjadi bagianmu kalau kamu mendengar dan melakukan firman. Tapi Pak, dia sudah sekian lama Kristen, dia begini Pak, dia miskin. Itu urusan dia. Introspeksi diri aja, kenapa dia begitu? Firman kan sudah ngomong. Firman itu petunjuk kita, paduan kita. Saya mau ngomong, Pak Bu, gini. Buktikan firman ini hidup dan Tuhan tuh sanggup memberkati kamu. Dengan kamu apa? Dengar dan lakukan firman. Mungkin selama ini dia suka kompromi. Tuhan bilang, jangan berjudi. Masih aja tetap judi. Udah Tuhan bilang, kalau kamu Kristen, pisahkan dirimu. Jangan main dukun lagi. Ada kasus suatu hari, ada orang Dayak dari Kalbar, ibu-ibu. Suaminya sakit tiroid sejenis kanker. Bukan tiroid biasa, kanker itu. Gede. Mati di situ. Habisnya mati, itu orang, saudara saya bukan, marah-marah sama saya. Saya jadi pendeta, saya yang kena marah. Udah, saya nggak mau percaya Yesus lagi. Banyak. Saya kasih kamu uang. Saya doain kamu suami istri. Suamimu mati, kamu yang marah-marah komplain sama saya. Harusnya bilang, terima kasih Pak Pendeta. Saya orang kampung datang ke Jakarta, ke rumah kanker Damais. Gara-gara Bapak kami tertolong. Nggak ada. Ngomong terima kasih, marah-marah. Saya dengan santai, saya bilang gini, Bu, terserah Ibu mau percaya Yesus atau tidak. Ya, saya nggak mau percaya lagi. Oh, silakan. Pulang sana kau ke kampung, bawa mayat suamimu. Tugasku udah selesai. Ngurus mayat dari Kalbar, dari Jakarta terbang ke Kalbar bukan hal yang mudah. Gembalanya aja udah angkat tangan. Saya di Jakarta, saya ngurus dia. Ngomong di depan orang, saya punya tanah, punya apa? Iya, jual dulu tanahmu. Suamimu udah di sini, udah mayatnya udah bau. Siapa yang nolong? Saya juga. Pusing saya, nggak ada dana, nggak ada apa. Nangis-nangis, pokoknya harus pulang. Iya, saya tahu harus pulang. Gimana cara bawa mayatnya pulang? Nggak ada doe. Orang Manado bilang, nggak ada doe. Pulanglah. Nangis sampai Bombay juga, pemerintah juga nggak mau tahu. Akhirnya kita galang dana, seorang bermurah hati, kita galang dana, dapat pulang dia. Tunggu dulu, cerita belum selesai. Seorang gembala sidang, yang dekat situ, GPDI juga. Teman-teman saya di Kalbar GPDI semua. Datang sama saya. Bapak tahu nggak ibu itu apa? Apa yang dia lakukan? Rupa-rupanya, dia suruh saya berdoa, dia juga rajin pergi ke dukun. Terima kasih Ibu, dalam hati saya. Kamu sangat percaya sama Yesus. Dan terbukti, kamu bohong total. Pantas begitu. Khotbahnya keras begini Pak. Sebentar. Tuhan bilang di zaman dahulu bangsa Israel yang melakukan penyembahan ilah-ilah lain siap dilontari batu sampai mati. Itu zaman dulu loh. Zaman sekarang kan HAM. Nggak apa-apa Pak. Tapi saya mau ngomong gini Pak Bu. Gini. Ngomong gini. Silakan kau pilih kuasa gelap, dukun, santet, pegangan jimat, apapun. Silakan kau pilih itu atau Yesus. Silakan kau pilih. Saya nggak pernah mau melayani orang yang setengah-setengah. Bapak dan Ibu, saya bergerak dalam dunia pelepasan, kuasa kegelapan, jimat, itu sudah bertahun-tahun. Saya bilang kepada orang Kristen, pilih Yesus atau itu. Kalau duniamu itu
kau masih pegang itu yang kamu pegang jadi jaminan kamu. Hati-hati kamu. Cepat atau lambat kau akan kena akibatnya. 2. Tadi kemiskinan ya. Yang kedua, ketika kamu mendengar dan melakukan firman, rupa-rupanya saya baru tahu, orang berurusan dengan kita, Tuhan ikut campur. Gak percaya? Kita lihat. Kita jalan-jalan ke Keluaran. Keluaran pasal 23. Ayat yang ke-22. Keluaran pasal 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, lihat apa Tuhan Allah katakan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Berarti semua lawan orang Israel, Tuhan pihak sama dia. Lawannya Israel akan menjadi lawannya Tuhan Allah. Oh, pasti kalah. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, itu firman Tuhan, dan melakukan segala yang kufirmankan, segala yang Tuhan Allah firmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Semua orang berurusan dengan Anda, Tuhan akan menjadi pembelamu. Amin. Amin. Saya lanjut yang ketiga. Kalau Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan, hal yang ketiga, apa yang terjadi? Anda, Bapak dan Ibu, akan diproteksi dari segala serangan, sakit, penyakit. Kita lihat Keluaran pasal ke-15 ayat ke-26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sinilah kata aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Pak, Bu, mau sehat Pak, Bu? Amin. Jangan merasa Anda di atas angin kau sudah punya kartu BPJS. Ngantri Pak, Bu. Di Jakarta tuh BPJS tuh, maaf, aduh, di Pimpong sana. Ya. Jangan Anda merasa bangga punya kartu itu. Jangan merasa Anda gampang ini semua. Pak, Bu, Anda belum pernah berurusan sama rumah sakit dan dokter sekali konsultasi itu. Satu kali konsultasi 15 menit duduk ngobrol 3.600.000 melayang. Anda belum pernah berurusan dengan rumah sakit sekali keluar tagihan ratusan juta. Saya mau bilang, ketika kamu mendengar dan melakukan firman, kita diproteksi. Jaminannya kita diproteksi dari segala sakit penyakit. Pak, Bu, di udara ini penuh virus, Pak, Bu. Bapak dan Ibu nggak akan tahu, Bapak Ibu pergi ke Tamyang Layang, duduk satu meja makan dengan orang yang, maaf, dia ada campak Jerman. Bapak Ibu dengar lucu ya, campak Jerman. Anda sekali kena meriang-meriang, itu menular oleh udara. Belum lagi penyakit yang lain loh Pak, Bu. Kalau Tuhan memelihara Anda sampai Anda hari ini baik, puji Tuhan. Amin. Mau diproteksi dari sakit penyakit? Lakukan, dengar, lakukan firman. Yang keempat, kalau kita mendengar dan melakukan firman, apa yang terjadi? Promosi berlaku atas hidupmu. Apa itu promosi? Kalau orang lagi kerja, misalnya di pabrik batu bara, di perusahaan batu bara, cuma hanya supir-supir biasa.
Kau kena promosi, langsung naik jabatan. Supervisor. Naik lagi manager. Naik lagi jadi apa? Itu maksud saya promosi. Kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan di Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Banyak orang sering baca tapi melewatkan itu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, bukan cuma dengar, lihat, dan melakukan dengan setia. Saya ulang lagi. Dan melakukan dengan setia. Amin. Segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Terima. Amin. Terima. Amin. Saya suka Ulangan 28. Saya hafal. Kenapa? Ini Tuhan bikin. Ini berkat. Kalau kamu begini. Ini kutuk. Kalau kamu begini. Saya suka itu. Ulangan 28. Saya baca terus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan bikin promosi. Tuhan akan bikin promosi buat setiap orang dengar dan lakukan firman. Jangan kamu merasa khawatir. Jangan kamu merasa takut. Jangan kamu merasa, oh aku nggak naik-naik pak. Nggak naik-naik pak. Tunggu, sabar. Baca firman. Baca firman, timbulkan iman. Baca firman, timbulkan iman. Supaya kamu mulai mau percaya bahwa promosi itu ada buat orang yang dengar dan lakukan. Orang yang tidak lakukan, tidak dapat promosi. Tidak dapat promosi. Orang yang dengar, lakukan. Promosi Tuhan berlaku. Pak, Bu, saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu. Ketika teman-teman melihat saya bisa pelayanan di sebuah gereja yang besar, sedangkan dia nak berhasil pelayanan di situ, mereka suka bertanya, kok kami nggak dapat ya? Ketika teman-teman saya melihat saya Tuhan pakai di lapangan, mereka suka bertanya, kenapa saya nggak dapat? Kuncinya saya cuma mau ngomong gini, singkat dan jelas. Kalau kita mendengar dan melakukan firman, promosi berlaku atas hidupmu. Nggak usah cari promosi dan nggak usah sibuk promosikan diri. Dulu teman saya pendeta, dia ngomong gini sama saya, Hendrik, kamu itu harus promosi. Promosikan dirimu, masuk ke radio. Zaman dulu YouTube belum ada. Dengar baik, zaman dulu YouTube belum ada. Jadi radio yang top. Bayangkan, promosikan diri lo radio, Pak Bu, uangnya nggak sedikit. Cuma tayang setengah jam, ya ampun, jutaan. Coba memperkenalkan nama saya Pastor Hendrik Leveti, gini bla 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 bla. Jut. Aduh, makin kempes ini. Dengar baik, waktu itu YouTube belum keluar. Tiba-tiba YouTube keluar. Radio, bye-bye. Radio nggak laku lagi. Siapa yang hari ini masih mau dengar radio? Jadul. Pasang antena, pasang izin puluhan ratusan juta. Bye-bye. YouTube sekarang. Bapak dan Ibu lihat aja. Dia suruh saya promosikan diri saya. Saya cuma seperti orang bodoh yang kurang bisa mempromosikan diri saya. Istri saya bilang lagi, masuk S3. Nanti banyak teman-teman dari situ dapat promosi, kamu mungkin kenal, diundang apa dan sebagainya. Saya bilang gini ke istri saya, enggak lah, saya cukup duduk diam di bawah kaki Tuhan aja udah. Cukup itu aja. Setiap dapat firman saya lakukan.
Misalnya dapat firman, hari ini pergi ke Kalimantan, pergi. Misalnya dapat lagi apa? Kamu nabur buat pendeta itu, ayo nabur. Misalnya dapat apa lagi? Saya kasih kamu perintah. Sekarang kamu lihat rumah orang satu itu, kau masuk ke dalamnya, kau beritakan Injil. Ya lakukan. Gak usah gak enak hati. Kompromi gak enak hati itu salah satu yang membuat pelayanan para hamba Tuhan hancur. Kompromi gak enak hati. Buntut-buntutnya Tuhan yang murka. Kita nggak mau kena Tuhan murka. Amin, Pak Bu. Promosi berlaku atas hidupmu kalau Bapak dan Ibu mau taat sama Tuhan. Jadi tenang saja Bapak dan Ibu. Tidak usah gelisah, nggak usah gimana. Promosi berlaku atas kita yang dengar dan lakukan. Amin. Terakhir, kalau Anda mendengar dan melakukan, yang terakhir adalah kau terima penyertaan Tuhan. Pak Bu, ini poin yang sangat penting dalam seorang manusia. Kalau saya Pak Bu, buat saya begini. Kalau saya pelayanan dengan menggunakan kekuatan pengetahuan saya, teologi saya nggak akan bisa pelayanan maksimal. Tetapi kalau saya misalnya teologi dan pengetahuan firman Tuhan dipadu dengan penyertaan Tuhan, wow hasilnya. Wow. Kenapa saya bilang wow? Beda. Bapak dan Ibu bayangkan seorang yang 2,8 meter bernama Goliat berhadapan dengan anak-anak yang kecil model kayak begini. Bapak dan Ibu bilang, iya kan dia kena mati, dia mati, jatuh. Sebentar. Kalau dilakukan di zaman now, saya mau lihat. Coba dia lempar batu pakai ketapel. 2,8 meter. Orangnya punya perisai berapa berat dan sebagainya. Saya yakin dia lempar 3 kali juga nggak jatuh. Persoalan di mana? Penyertaan Tuhan. Jadi batu itu misalnya dengan kekuatan, kecepatan misalnya 50 atau berapa. Kalau dengan Tuhan dikasih jadi 10 kali lipat. Dan batu ini yang kalau kena mungkin langsung hancur di sini batunya. Tapi dengan penyertaan Tuhan, batu itu menjadi senjata mematikan. Kenapa saya bilang penyertaan Tuhan penting? Khususnya buat saya seorang pengkhotbah. Saya banyak melihat teman-teman saya yang lain. Dia mengandalkan kekuatan dia, kekuatan teologi, pengetahuan dan sebagainya. Saya lihat satu persatu, tidak sukses. Sukses itu kalau kamu punya penyertaan Tuhan. Saya ingatkan Anda Bapak Ibu, khususnya Anda yang sangat haus dengan sukses. Kamu nggak ada Tuhan menyertai kamu dengan baik, tidak sukses. Kamu boleh bangun paling pagi, kamu boleh jadi orang paling barisan paling depan, kamu boleh jadi orang paling rajin, kamu boleh merasa saya sudah melakukan semua itu. Tanpa penyertaan Tuhan, kau gagal. Kamu gagal. Di mana ayat Pak? Yuk kita jalan-jalan lagi. 1 Raja-Raja pasal 11. Ayatnya yang sebentar. 1 Raja-Raja pasal 11. Ayat yang 38. Nah, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti telah dilakukan oleh hambaku Daud. Lihat, maka aku akan menyertai engkau. Amin. Dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup, berarti hidup menurut jalan kutunjukkan, itu melakukan. Penyertaan Tuhan membuat kita unggul
dalam bersaing. Saya memang mempelajari itu bahwa dengan kita pengetahuan banyak, kita boleh pintar, berkhotbah apa dan sebagainya. Tunggu dulu. Kamu nggak ada penyertaan Tuhan? No. Kau khotbah orang dengar, nggak bertobat. Kau khotbah orang dengar, nggak ada urapan Tuhan. Kamu dengan pengetahuan, tetapi dengan juga penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Saya melihat itu dalam setiap pelayanan saya. Saya tutup. Makanya, Pak Bu, nggak ada yang lain. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Anda akan terima akibatnya. Diberkati, proteksi, disertai Tuhan, dan lain sebagainya.